Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asnanullah. Di sini saya akan meresum tentang perumusan misi dan nilai institusi. Di sini terdapat definisi misi, yang mana deskripsi tentang tahapan yang dilalui untuk mencapai sebuah visi yang harus digapai sebuah institusi selaras dengan kepentingan stakeholder dalam waktu tertentu atau masa depan yang panjang. Deskripsi misi menjelaskan terhadap pelayanan organisasi yang diberikan kepada semua kalangan secara korelatif dengan kebutuhan dan harapan yang diinginkan dalam mencapai sebuah misi. Kemudian, deskripsi misi. Yang pertama, misi merupakan deskripsi yang gamblang tentang target pencapaian dan tahapan-tahapan kegiatan strategis inti dari sebuah institusi yang dimaksud yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, misi merupakan deskripsi yang tidak terbelit-belit dan mencantum tentang suatu tahapan kegiatan yang strategis akan dilaksanakan dalam pencapaian sebuah target dari suatu institusi tersebut. Yang ketiga, menumbuhkan peran aktif dari semua kalangan tentang target inti yang ditarget dari sebuah institusi tersebut. Adapun syarat misi yang baik. Yang pertama, deskripsi misi harus relevan dengan value yang dikembangkan dalam sebuah institusi tersebut. Yang kedua, deskripsi misi harus mampu menjangkau jangka panjang yang sesuai dengan sebuah visi. Yang ketiga, deskripsi misi merupakan pencapaian target yang sudah diatur dalam visi. Yang keempat, deskripsi misi bersifat khusus, rinci dan realistis, bukan hanya bersifat umum. Yang kelima, deskripsi misi dapat dirumuskan dengan gampang dengan cara melihat target visi yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang keenam, deskripsi haruslah terdiri dari sebuah penjelasan singkat dan padat. Adapun penyebab visi dan misi tidak efektif. Yang pertama, kerancuan konsep visi dan misi. Yang kedua, visi dan misi tidak betul-betul diinginkan. Yang ketiga, tidak mewakili penderitaan dan harapan. Yang terakhir, tidak ada keyakinan dalam pencapaian sebuah visi. Ukuran dasar dalam perumusan misi. Yang pertama, deskripsi misi dirumuskan dengan penentuan waktu tertentu yang jelas dalam pencapaian target sesuai dengan keinginan semua kalangan dengan pelayanan-pelayanan yang prima. Yang kedua, target yang dirumuskan dalam sebuah misi yang relevan kebutuhan dan keinginan yang diharapkan oleh semua kalangan, bukan hanya berdasarkan keinginan sebuah institusi tersebut. Dirumuskan dengan sangat gamblang terhadap suatu objek pelanggan sebuah institusi dengan penawaran pelayanan yang menunjukkan sebuah keyakinan dalam pencapaian target serta mampu berkompetisi. Adapun unsur pelaksanaan dari sebuah visi dan misi yang baik yaitu yang pertama, relevan. Visi, misi, dan value haruslah harmonis dengan value sebuah institusi, karena nilai merupakan suatu yang sudah diyakini kebenarannya dan diimplementasikan dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua, komitmen, yaitu sebuah perjanjian yang mengandung keterkaitan untuk melaksanakan suatu dengan penuh tanggung jawab pada visi dan misi agar terpenuhi dengan baik. Yang ketiga, tidak ada keluasan. Visi dan misi harus fleksibel agar harapan
kemauan dan keinginan stakeholder dapat tercapai dalam rangka memuaskan orang customer. Yang keempat, manajerial, yaitu visi dan misi akan dilaksanakan dengan baik apabila ada dukungan dari sistem dan mekanisme pengelola institusi yang unggul. Yang kelima, komunikasi, yaitu penyebaran visi dan misi haruslah dilaksanakan oleh institusi kepada anggotanya melalui beberapa kegiatan yang dilaksanakan, termasuk di dalamnya melalui media elektronik dan media sosial. Dan adapun definisi nilai, terdapat dua, yaitu yang pertama bahasa, yang kedua istilah. Dalam bahasa, value berasal dari bahasa Prancis, yaitu valoin, yang artinya suatu kata kerja yang berani bernilai. Yang kedua, secara istilah, nilai merupakan kriteria dasar yang terkandung di dalamnya dalam hal benar dan baik, serta meyakinkan dengan ditampilkannya dalam sikap perilaku yang dipakai, dan menjadi kultur bekerja untuk mengambil sebuah keputusan strategis dan melaksanakan sebuah kegiatan strategi dalam pencapaian visi dan misi. Adapun unsur nilai, yang pertama yaitu value harus relevan dengan visi. Yang kedua, value adalah unsur pokok dari rencana strategi. Yang ketiga, value dituangkan dalam bentuk pernyataan. Yang keempat, value haruslah mampu dilaksanakan dengan baik. Yang terakhir, value haruslah mencerminkan sebuah semangat dalam menguasai iptek dan perbuatan-perbuatan yang harus dilaksanakan oleh sumber daya manusia. Dan adapun ukuran dasar dalam nilai institusi, yang pertama yaitu ukuran terhadap hal-hal yang baik dan benar serta diimplementasikan dalam pelaksanaan dan pencapaian sebuah target yang sudah dirumuskan. Yang kedua, mementingkan keinginan dan kemauan semua kalangan dalam baik di dalam maupun di luar institusi. Yang ketiga, suatu hal yang menjadi spirit perjuangan institusi untuk memotivasi beberapa individu atau kelompok agar menjadi profesional. Yang keempat, sikap manajer menjadi contoh dalam aktivitas strategis. Yang kelima, menunjukkan sebuah target yang sebenarnya dalam bekerja secara unggul dan kompetitif. Yang terakhir yaitu dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan dalam sebuah institusi dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Mungkin itu saja. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.